Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil izzah. Wassalatu wassalamu ala rasulil qudwah wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi wa istanna bisunnatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa safiyyuhu min khalqihi wa habibuh Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma wa zidna huda. Amin ya rabbal alamin. Teman-temanku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah Allah mentakdirkan kami bisa berkumpul bersama dengan teman-teman semua di sini dalam rangka mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Mencari rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan berkumpulnya kita di sini dengan niat silaturahim, dengan niat menjalin persaudaraan di antara kita, hubungan yang tadinya terpisah, entah dengan jarak, entah dengan suku, entah dengan latar belakang yang lainnya, alhamdulillah Allah mempersatukan kita semua dalam tempat ini, semua sama rendah. Mohon maaf saya berdiri. Salawat dan salam insyaallah senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita settingannya mau serius, mau santai, mau gimana? Serius? Kalau mau serius, kalau misalnya ada yang ngantuk, ketahuan, saya pulang. Setuju? Setuju nggak? Ada yang ketahuan matanya merem aja. Kalau ada yang pakai kacamata hitam, tolong dilepas. Karena hari Kamis kemarin, subhanallah, ada jamaah pakai kacamata hitam. Dari awal sampai akhir ceramah begini aja. Serius ngeliatin saya, sepertinya. Tapi ketika saya tutup, demikian ceramah dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia, wah ini berarti selama tadi tidur dia. Ya, jadi kalau ada yang pakai kacamata hitam, tolong dilepas. Ada nggak? Nggak ada ya? Baik. Adik-adik yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Boleh saya minjem peniti, ada yang punya? Yang tidak dipakai, yang berlebih, mohon maaf. Dan ada yang punya uang 100.000 rupiah? Ada? Ya, boleh. Penitinya sudah. Uang 100.000-nya ada? Ya, boleh saya pinjam? Boleh. Alhamdulillah. Tepuk tangan buat temennya dong. Ya. Ini ada uang berapa? 100.000 ya? Kalau sudah ada yang tahu triknya, nggak usah bocor-bocorin. Ada yang udah tahu? Hah? Kita awalnya santai dulu. Siapa tadi namanya yang ngasih uang? Obam. Ini Obamnya ada huruf A-nya gak di akhirnya? Obama, bukan? Baik. Insya Allah ikhlas ya. Apapun yang terjadi, ikhlas, sah, salaman dulu. Sah ya? Semua saksi ya? Jadi saya mencoba menusuk uang ini dengan peniti. Ya. Dan saya nanti coba merobek ini.
kita taruh hasil tusukannya kurang lebih tidak ke tengah dan juga tidak terlalu ke pinggir. Apapun yang terjadi ikhlas ya, Obang. Siapa namanya? Siapa namanya? Mohon maaf. Rizky. Namanya bagus, subhanallah, tapi dipanggilnya Obang. Kata Al-Quran, wala tanabazu bil alqab. Ya. Kalau perlu tidak diperkenankan untuk kita memanggil dengan panggilan-panggilan yang tidak disukai. Kamu suka tidak dipanggil Obang? Oh enggak. Berarti jangan lagi ya. Jadi nanti kita akan ambil hikmah. Yang pertama dari uang ini. Ini uang 100.000 sudah saya masukkan peniti, sudah saya bolongi. Dan ini tembus ya. Silakan, ada yang mau ke depan melihat, boleh. Ya. Wah, ini nembus ya? Tembus ya? Kamera? Ya. Alhamdulillah saya masuk kamera lagi. Oke. Dengan membaca bismillahirrahmanirrahim, saya akan coba tarik peniti ini sampai dia terbebas dari ikatannya. Berpindah ya, berjalan. Bisa di zoom? Bisa di zoom ya? Alhamdulillah masih aman. Ikhlas? Buat saya? Oh jangan. Alhamdulillah tidak robek. Jadi kita kasih tepuk tangan buat Rizky. Ini terima kasih penitinya. Ya. Kalau saya boleh mengibaratkan kondisi kita, kondisi kalian, kondisi remaja-remaja Islam saat ini, dan kita juga termasuk dalam kategori remaja itu, adalah bagaikan uang 100.000. Kalau saya boleh mengibaratkan peniti itu sebagai orang-orang yang tidak suka dengan kita dan ingin menjadikan kita selaku remaja muslim jauh daripada agama Islam ini, kita ibaratkan mereka seperti peniti. Kita lihat gerakan mereka. Ternyata mereka masuk pelan-pelan, menusuknya dengan lubang yang sangat kecil. Bahkan mereka bisa melepaskan diri dari diri kita tanpa kita sadari dan kita merasa tidak sobek sama sekali. Maksud saya adalah remaja Islam, kita selaku di dalamnya, bagian daripada orang-orang muslim, seringkali kita tidak sadar bahwa ternyata sudah banyak sekali hal-hal yang sudah menusuk dalam diri kita yang kita tidak sadari. Ada yang punya Al-Quran? Boleh saya pinjam? Ya, boleh saya pinjam yang di sana, tolong diambilkan. Satu saja. Ya. Di kanan-kanan saya ada apa? Tangan kanan saya? Al-Quran. Tangan kiri saya ada apa? Handphone. Ya. Sekarang kalau saya acungkan tangan kanan, kalian bilang apa? Al-Quran. Kalau saya acungkan tangan kiri, kalian bilang apa? Handphone. Saya coba ya. Ini apa? Ini apa? Ini? 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 Oke. Sekarang saya balik. Setiap kali saya bilang ini, saya acungkan tangan kanan saya, kalian bilang ini handphone. Kalau saya acungkan tangan kiri saya, kalian bilang ini Al-Quran. Siap? Oke. Ini? 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 Ada yang bingung?
Kondisi kedua, generasi kita adalah seperti yang saya contohkan barusan. Kita sudah tidak lagi bisa terkadang membedakan mana yang benar, mana yang salah. Kenapa? Karena kita sudah terbiasa. Saya katakan yang tangan kanan, handphone, padahal saya pegang apa? Al-Quran. Pertanyaannya, mau aja dikerjain saya. Kalau kalian punya keteguhan iman yang kuat, kalian akan bilang, Pak, itu Al-Quran. Kalian tidak akan mengatakan yang benar itu menjadi salah, dan tidak akan mengatakan yang salah itu menjadi benar. Karena antara Al-Quran jelas, dia adalah kitab Allah, dan handphone adalah produk manusia, betul? Nanti kita akan pelajari maknanya. Kemudian yang ketiga, kalau saya boleh mengibaratkan, ini adalah Al-Quran. Ya. Kemudian, saya bisa minta satu orang maju ke depan? Siapa? Ya, boleh maju ke depan. Tepuk tangan. Ini kacamatanya minus berapa? 9. Minus 9? Bentar. Boleh saya minta tolong kamu melepas kacamatanya? Oke. Tidak boleh dipakai ya? Ya, silakan kamu berdiri di sini. Ya. Sekarang saya akan coba menaruh handphone yang kita ibaratkan ini Al-Quran di sini. Sekarang dalam kondisi kamu di sini, silahkan singkirkan Al-Quran itu atau handphone itu ke kanan atau ke kiri sehingga tidak menyentuh sajadah ini. Syaratnya tidak boleh ada anggota tubuh kamu yang menyentuh sajadah ini kecuali telapak tangan. Bagaimana caranya? Ayo. Kenapa? Telapak tangan. Telapak tangan saja. Lutut tidak boleh, kaki tidak boleh. Jadi benar-benar di sini, lutut tidak boleh, hanya telapak tangan. Silakan berdiri di sini. Dari sini. Ya. Berdirinya harus di sini. Ini saya boleh megang HP-nya pakai telapak? Iya, tapi berdirinya di sini. Silakan kalau sudah dapat dikeluarkan dari sajadah yang ini. Kalau megang sajadah boleh nggak? Ya boleh pegang sajadahnya. Coba kita biarkan dia berpikir sendiri ya. Biarkan dulu. Tanpa kacamata. Tapi kaki nggak boleh nyentuh sejarah. Kaki tidak boleh. Lutut tidak boleh. Kakinya kena? Kena ya? Kena. Ulang dah, ulang. Ulang. Tadi di situ ya, kalau nggak salah ya. Ayo, silakan. Kayaknya tipenya tipe atlet renang kayaknya. Udah siap-siap nyebur. Tepuk tangan. Siapa namanya? Muhammad Robiansa. Muhammad Robiansa. Ada yang mau coba? Jarwo, mana Jarwo? Oh ini Jarwo juga. Kalian ini ngerjain saya. Pakai nama panggilan doang. Oh panggilan. Oke silakan kasih tepuk tangan buat Robi. Ada lagi yang lain? Ya, silakan maju ke depan. Tepuk tangan dong buat teman kita. Ayo maju. Oke. Silakan. Ya, kalau yang ini tidak pakai kacamata, mungkin insya Allah lebih bisa. Silakan. Tepuk tangan dong. Mau coba lagi? Enggak. Betty mana Betty? Hah? Betty mana Betty? Ayo silakan satu lagi biar 3. Mungkin ada yang bisa? Ya silakan.
Lepas kacamatanya. Ini porsinya porsi nambah ini kayaknya. Ya, tepuk tangan. Kondisinya, ingat, kondisi kita ada 3 deskripsinya tadi. Bagaimana seseorang di antara kita, kalau ibarat ini sajadah adalah agama kita, cara orang-orang yang tidak suka dengan kita menyingkirkan Al-Quran dari agama kita, bukan dengan menjadikan kalian keluar dari agama kalian atau agama Islam ini. Bukan. Tujuan utamanya adalah bukan mengeluarkan kita dari agama Islam ini, tetapi bagaimana menjauhkan kita dari nilai-nilai Islam itu sendiri. Dengan cara apa? Islam semuanya ada kandungannya, nilai dan ajarannya di dalam Al-Quranul Karim. Cara paling gampang adalah menjauhkan remaja-remaja Islam yang menjadi generasi Islam masa depan dari Al-Quran mereka. Sedikit demi sedikit digulung perlahan-lahan. Yang tadinya sejak SD mengenal batasan antara laki dan perempuan, kemudian sedikit demi sedikit dikatakan antara laki dan perempuan tidak ada batasnya misalnya. Kemudian hijab, jilbab yang sedemikian rupa, sedikit demi sedikit dikatakan apa? Yang penting pakai kerudung. Ya. Kemudian Al-Quran, Al-Quran itu hanya untuk bacaan sholat. Tidak ada nilai-nilai lain selain bacaan sholat. Akhirnya dibacanya kapan? Kalau mau sholat saja. Kemudian Islam itu hanya ada di masjid. Jadi kalau ke sekolah nggak perlu bawa identitas Islam kita. Padahal di KTP kita, agamanya kita apa? Islam. Kalau KTP kita selalu ada di dompet kita, senantiasa pasti kita bawa kemana-mana. Ke kamar mandi dia juga ada nempel. Betul nggak? Berarti Islam juga masuk kamar mandi. Caranya? Maksudnya? Ada doanya. Masuk kamar mandi ada doanya, ada adabnya, ya, dan sebagainya. Nah, adik-adikku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dengan pembukaan ini saya ingin mengajak kita semua, terutama saya pribadi, untuk mengetahui realita bahwasanya kehidupan kita di dunia ini bukan semata-mata kehidupan yang lahir, kemudian beranjak dewasa, besar, sukses, kemudian mati meninggalkan warisan. Bukan. Saya masuk ke sekolah, pergi dari rumah jam 6:30, nyampe sekolah jam 7, saya sekolah sampai jam 1 siang, pulang ke rumah saya bimbel, kemudian masuk kamar, tidur, dan saya istirahat. Bukan. Tetapi sesungguhnya, kehidupan dunia kita ini adalah sebuah perjalanan. Rasulullah SAW diriwayatkan dari sahabat yang bernama Ibnu Umar. Beliau berkata, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhadha bimankibayya." Suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menepuk pundakku, memegang kedua pundakku, dan aku ditegur oleh beliau. "Wahai Ibnu Umar," kata Rasulullah, "Ya Ibnu Umar, kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abiru sabilin." Wahai Ibnu Umar, jadilah engkau di dunia ini seperti pengembara, seperti seorang musafir yang sedang melakukan sebuah perjalanan. Wa kana Ibnu Umar yaqul, "Idza amsayta fala tantadhir as-sabah wa idza asbahta fala tantadhir al-masa. Wa khudh min sihhatika limardika wa min hayatika limautika." Ibnu Umar mengatakan, jika datang sore hari, jangan menunda waktu datangnya pagi hari. Jika setelah tiba pagi hari, jangan menunggu datangnya waktu sore hari. Manfaatkanlah waktu sehatmu sebelum datang waktu sakitmu, dan manfaatkanlah dengan sebaik-baiknya waktu hidupmu sebelum waktu kematianmu datang menjemputmu. Kalau kita lihat, misalnya setelah Idul Fitri, atau saat Idul Fitri biasanya kita melakukan apa? Tradisi pulang kampung, betul? Ya. Ketika kita pulang kampung, apa yang kita persiapkan? Semua kita persiapkan, ya. Pakaian terbaik, baju paling baru,
kemudian make up-nya lengkap, keluarga semua dibawa, kemudian alat petunjuk jalan, GPS, kompas, peta, semua kita persiapkan. Bahkan oleh-oleh yang akan kita bawa untuk keluarga kita di kampung pun kita persiapkan. Kehidupan kita di dunia ini pun kita terlahir dalam keadaan yang suci bersih, seperti orang yang hendak pergi ke pulang kampung. Bersih sudah mandi, bersih pakai wangi-wangian, pakai baju baru. Kita juga terlahir dalam kondisi yang bersih, tanpa noda, tanpa dosa, tanpa kesalahan, tanpa kedurhakaan, tanpa maksiat sekalipun. Rasulullah menyatakan bagaimana? Sesungguhnya Bani Adam itu terlahir dalam keadaan yang fitrah, suci. Namun kedua orang tua mereka yang menjadikan mereka menyimpang. Faktor pertama yang menjadikan kita bisa menjauh dari agama Islam ini adalah orang tua. Rasulullah menyampaikan mereka lah yang menjadikan anak-anak itu Yahudi, Nasrani, atau Majusi. Nah, pertanyaannya, kelak kita semua akan menjadi orang tua, betul? Maka paling mudah merusak generasi umat Islam dan kita semua dalam kategori itu adalah merusak generasi yang akan menjadi orang tua, yaitu kita semua. Salah seorang ulama di Mesir pernah mengatakan, anak yang lahir dari rahim wanita salehah pasti akan menjadi anak yang saleh. Tetapi anak yang lahir dari rahim wanita yang tidak salehah pasti akan menjadi anak yang juga tidak saleh. Saya punya adik ipar, itu sedang koas di rumah sakit umum daerah Pasar Bo, Jakarta Timur. Sekitar 1 bulan yang lalu dia masuk stase Obgyn. Berarti belajarnya belajar ilmu apa? Menangani ibu-ibu lahiran ya. Kemudian saya dikirimkan WhatsApp. Isinya itu adalah seorang ibu yang sedang melahirkan seorang anak bayi dengan kondisi apa? Na'udzubillah min dzalik. Kondisi sang anak dalam keadaan bermata satu dan matanya ada di tengah. Selama ini kita menerima video itu dari mana? Dari Palestina, ada anak lahir di Israel dan demikian. Kemudian ditelusuri bagaimana sang ibu ketika melahirkan atau sedang menghamil sang anak. Ditanya ke pihak keluarga, kepada kerabat, kepada tetangga yang mengetahui ternyata seorang ibu ini adalah, mohon maaf, dia seorang peminum minuman keras, suka mabok-mabokan. Paling gampang merusak generasi umat Islam adalah merusak generasi perempuannya. Saya khusus berpesan untuk para adik-adikku tercinta yang perempuan. Rasulullah menyampaikan kepada kita, wanita itu paling gampang masuk surga. Yang pertama, kalau sudah nikah taat sama suami selama tidak menyuruh kepada kemaksiatan. Yang kedua, menjaga sholat 5 waktu. Yang ketiga, berpuasa Ramadannya dijaga. Yang keempat, menjaga kesucian. Karena paling gampang merusak generasi wanita meninggalkan 4 hal ini. Kalau 4 hal ini dari generasi perempuan sudah ditinggalkan, na'udzubillah, generasi Islam akan hilang dari muka bumi ini. Karena perempuan menjadi tulang punggungnya generasi. Kita semua di sini, adik-adikku yang tercinta, kalian semua menjadi tulang punggung generasi penerus umat Islam ini. Maka kondisi ini harus kita sadari. Kita terlahir menjadi pribadi yang suci, kemudian melakukan sebuah perjalanan besar mengarungi kehidupan ini. Sebagaimana orang yang ingin pergi mudik atau pulang kampung. Semua persiapan sudah dilakukan. Pulang kampung dalam keadaan bersih. Semua perbekalan dibawa. Ketika sedang melakukan perjalanan, dia siap siaga dengan alat petunjuk jalan. Peta, kemudian kompas, kemudian GPS, dan lain sebagainya, petunjuk arah.
Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita, membekali kehidupan kita ini tidak dengan begitu saja. Kata Rasulullah, "Taraktu fikum amrayni in tamassaktum bihima lan tadillu abada kitaballah wa sunnati." Aku tinggalkan dua perkara, kata Rasulullah, yang jika kalian semua berpegang teguh kepada dua perkara ini, sesungguhnya kalian semua tidak akan tersesat menjalani kehidupan ini. Kalian akan sampai dengan selamat di kampung akhirat kalian nanti. Yang pertama kitabullah, Al-Quran. Yang kedua mengikuti sunnahku, kata Rasulullah. Kemudian orang kalau sudah pulang kampung, semua pakaian kotornya pasti akan dibawa pulang lagi ke Jakarta, ke daerah tempat asalnya. Dalam keadaan apa? Kotor. Biasanya malas nyuci, betul? Tetapi ini alangkah baiknya kalau kita tidak menirunya. Karena kenapa? Jangan sampai kekotoran-kekotoran dosa kita yang kita lakukan, kemaksiatan, kesalahan, kedurhakaan kita kepada Allah di dunia ini, kita tidak sempat mencucinya. Ya sudahlah, nanti saja kalau kita sudah pulang balik ke tempat asal kita cuci di sana. Berarti mau dicuci di mana? Nauzubillah min dzalik. Allah memberikan kesempatan buat kita sebesar-besarnya, selapang-lapangnya, seluas-luasnya kita cuci dosa kita selama kita di dunia ini. Jangan sampai membawa pulang dengan kekotoran. Nauzubillah min dzalik. Kenapa? Al-Quran menegaskan bahwa yang akan berjumpa dengan Allah adalah illa man atallaha biqalbin salim. Mereka yang akan berjumpa dengan Allah adalah mereka yang datang kepada Allah dengan membawa hati yang bersih, hati yang suci, hati yang selamat. Adik-adikku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini masih segar, yang belakang ada yang ngantuk kayaknya. Dalam kehidupan ini, ketika Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita terlahir di dunia yang subhanallah semuanya akan ada ujungnya. Dunia yang tidak kekal, dunia yang hanya bersifat sementara dan fana. Allah memberikan kita bekal dalam menjalani kehidupan ini. Apa bekalnya? Ada yang tahu? Apakah Allah membekali kita dengan uang? Apakah itu yang penting? Apakah Allah membekali kita dengan anggota tubuh? Apakah itu yang penting? Apakah Allah membekali kita dengan otak? Apakah itu yang penting? Siapa yang menganggap otak itu penting? Siapa? Ada tunjuk tangan? Tadi ada yang bicara dari sini, saya. Mana? Otak penting. Alasannya? Buat berpikir. Ya. Ada lagi yang setuju dengan akal itu penting dan yang paling pentingnya Allah kasih untuk kita? Alasannya? Saya setuju akal itu penting tapi bukan yang penting. Yang paling penting apa? Belum tahu? Ya. Tapi saya yakin akal bukan yang paling penting. Ya. Akal bukan yang paling penting. Bekal kita dalam mengarungi kehidupan ini. Yang paling penting adalah Allah Subhanahu wa taala memberikan kita dua basar. Yang pertama basar artinya mata, yang kedua adalah basirah yaitu mata hati. Kenapa Allah memberikan kita mata hati? Balil insanu ala nafsihi basirah. Dalam ayat lain Allah membekalkan kepada kita adat mata, adat tangan, telinga, kaki, dan semua itu akan Allah pertanyakan. Betul. Tetapi subhanallah, mata sama sekali tidak berfungsi kalau dalam keadaan apa? Tidak ada cahaya. Karena mata bisa melihat kalau ada pantulan cahaya. Yaitu lampu atau sinar-sinar yang lain. Dan basirah mata hati kita tidak akan bisa melihat tanda-tanda keagungan Allah, tidak bisa melihat tanda-tanda kekuasaan Allah, tidak bisa menerima nur dan hidayah Allah kalau tidak dengan apa? Dengan ilmu. Dan baru berfungsi-fungsi akal. Ketika basirah kita hidup dengan ilmu, cara mendapatkannya dengan akal yang baik.
Tetapi dalam kehidupan ini bukan akal yang kita dahulukan. Basirah dulu, baru akal. Hati dulu, baru akal. Kenapa? Karena kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah kalau tidak salah, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Bekal terbaik kalian dalam mengarungi kehidupan ini, bekal terbaik kalian yang akan mengantarkan kalian berjumpa dengan Allah Rabb kalian yang menciptakan kalian adalah takwa. Bukan yang lain. Orang punya akal sempurna IQ 180 kalau bisa. Ada yang 180 di sini? Paling tinggi berapa? Yang paling jongkok berapa? Setinggi-tingginya IQ seseorang, Allah menitipkan kekurangan bagi dirinya yang tidak bisa membuat dia sombong. Karena tidak boleh bergantung dengan IQ. 2 hari yang lalu, keluarga kami silaturahim kepada salah seorang kerabat yang sedang sakit. Beliau profesor, beliau IQ-nya 152. S1 jurusan ekonomi, S2, S3-nya di ITB. Profesornya di ITB Bandung. 152 dengan IQ yang sangat luar biasa tingginya dan beliau cerdas. Tapi Allah titipkan satu kekurangan. Kekurangan dia perfeksionis, semuanya serba ingin dilakukan sendiri. Akhirnya membuat apa? Beliau kecapean dan sekarang terbaring sakit, terkena kanker paru-paru, naudzubillah min dzalik. Karena dia mengandalkan apa? Kerja sendiri. Padahal kita makhluk sosial yang Allah ciptakan untuk bermasyarakat, melibatkan teman-teman kita untuk beramal bersama-sama. Kenapa? Dia tidak menggunakan basirahnya. Dia tidak menggunakan mata hatinya, kebutuhannya terhadap saudaranya. Padahal Allah jelas-jelas, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dalam ayat ini Allah menggunakan kata kerja jamak atau plural. Artinya bersama-sama. Allah menciptakan jin dan manusia ini menjadi makhluk sosial untuk sama-sama beribadah kepada Allah, bukan sendiri-sendiri. Nanti kalian mau UN, nggak boleh egois. Yang penting gua lulus, teman gua nggak lulus, bodoh amat. Itu nggak boleh. Siapa yang paling pintar di sini? Insya Allah semuanya pintar. Ilmu yang bermanfaat itu ketika kita mampu memberikan ilmu itu, mentransfer ilmu itu kepada teman yang membutuhkan. Nah, adik-adikku ini muliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita melihat kata takwa dengan huruf T, A, Q, W, A. Sederhananya sangat-sangat sederhana definisinya. Imtisalul awamir wajtinabun nawahi. Menjalankan perintah Allah, menjauhi segala larangan Allah. Tapi ada salah seorang sahabat Rasulullah SAW yang sangat mulia, yang bernama Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Subhanallah, mendoakan radhiyallahu anhu. Kepada seluruh sahabat kita wajib mengatakan radhiyallahu anhu. Jangan sampai menggunakan kata-kata la'anahullah. Karena ada bagian daripada orang yang mengaku Islam saat ini ketika diucapkan kata-kata, diucapkan nama Sayyidah Aisyah, diucapkan sahabat bernama Abu Bakar, diucapkan sahabat namanya Umar, mereka mengatakan semoga Allah melaknat mereka. Nauzubillah min dzalik. Mereka bukan bagian daripada Islam. Karena Islam mengajarkan kepada kita ketika ada salah seorang sahabat diucapkan, doakan dengan doa radhiyallahu anhu. Semoga Allah meridainya. Sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu ini punya definisi tentang takwa yang subhanallah. Pengertian takwa menurut beliau ada 5. Ada 5. Yang pertama adalah al-khawfu minal jalil. Yang kedua adalah al-amalu bit-tanzil.
Yang ketiga adalah as-sabru 'alal qalil. Yang keempat adalah asyukru bil jazil. Yang kelima adalah al-isti'dad liyaumir rahil. Al-khawfu minal jalil, takwa itu kata beliau adalah takut kepada Allah. Sehingga menjadikan Allah bagian dari setiap desah nafasnya, menjadikan Allah bagian dari setiap kedipan matanya, menjadikan Allah bagian dari setiap gerak-gerik langkah tubuhnya. Denyut jantungnya ada Allah. Ucapannya ada Allah. Hirupan nafasnya ada Allah. Di tangan dan kakinya pun ada Allah. Sehingga kalau itu yang terjadi bagi setiap kita selaku umat Islam, mata ini ada Allah. Ketika ada sesuatu yang tidak Allah ridhai, tidak Allah sukai, maka mata ini akan berpaling dari hal tersebut. Karena subhanallah, ada survei yang mengatakan dari 10 remaja laki-laki atau perempuan, 9 diantaranya, na'udzubillahi min dzalik, ini menjadi realita kita sekarang, pernah melihat hal-hal yang berbau pornografi atau porno aksi. Na'udzubillah. Kenapa? Karena sudah tidak ada takwa dalam mata mereka. Tidak ada Allah dalam mata mereka. Kedipan matanya hanya dibiarkan untuk melihat yang sesuai dengan dorongan nafsu mereka saja. Na'udzubillah. Tangannya pun demikian. Kakinya pun demikian. Orang yang sudah tidak ada Allah lagi dalam tangan kakinya, dia akan dengan mudah melangkahkan kakinya ke tempat-tempat yang tidak Allah ridhai. Dia akan dengan sangat mudah menggunakan tangannya untuk menjamah hal-hal yang tidak Allah sukai. Yang bukan haknya diambil. Ya. Maka wajar kalau ada korupsi di mana-mana. Wajar kalau ada begal sekarang di mana-mana. Kenapa? Karena takwa sudah jauh dari diri mereka. Telinga. Kalau telinga sudah tidak ada Allah, maka telinga ini akan kita biarkan mendengar gosip-gosip yang ada di sekolah. Gosip-gosip yang sedang berkembang di kelas. Si Anu kan kemarin begini. Nah, fitnah, gosip, ngadu domba, semuanya masuk. Kenapa? Karena tayangan yang kita lihat, coba lihat dari jam 5:30 pagi sampai jam 12 malam. Kita berapa kali melihat misalnya infotainment di televisi. Semua isinya gosip, membicarakan aib orang lain yang tidak perlu diumbar-umbar. Dan kita menjadi penikmat. Penasaran. Gimana sekarang kabarnya si artis itu? Gimana sekarang kabarnya si artis ini? Betul nggak? Betul nggak? Biasanya perempuan nih, betul? Betul, yang ngomong betul berarti betulan. Kalau Allah sudah tidak ada dalam kehidupannya, dalam setiap gerak-gerik tubuhnya, dalam seluruh anggota tubuhnya, berarti dia menjalankan kehidupan ini bukan karena Allah, bukan mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Dan saya yakin alhamdulillah, semua kita yang ada di sini adalah karena Allah ada di dalam hati kita dan Allah ada di dalam kaki-kaki kita, dan itu mengantar kita dengan mudah ke tempat yang insya Allah Allah ridhainya. Betul? Kalau tidak karena dorongan ingin melakukan kebaikan dalam diri ini, niscaya kita tidak akan ada di tempat ini saat ini. Karena adanya dorongan kebaikan dalam diri kita, karena ada Allah dalam diri kita, dalam hati kita, alhamdulillah kita sampai di tempat yang insya Allah diridhai Allah ini. Nah, adik-adikku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam bahasa Arab, al-khauf atau takut kepada Allah itu ada dalam 2 hal. Didefinisikan dengan 2 hal. Yang pertama, takut itu artinya adalah al-khauf, yang kedua adalah al-khasyah. Para ulama tafsir kita mengatakan bahwasanya al-khauf itu sedikit derajat di bawah al-khasyah. Yang paling tinggi itu derajatnya adalah al-khasyah. Maksudnya apa? Kalau al-khauf takut kepada Allah, takut mendapatkan azabnya Allah. Tapi kalau al-khasyah takut tidak mendapat rahmat dan kasih sayang Allah. Dan ini yang paling mulia.
Adik-adik, kalau misalnya nanti ulangan, yang masih punya kebiasaan nyontek misalnya, kalau rasa takutnya masih takut ketahuan guru, masih takut dimarahi guru, masih takut dapat sanksi, dapat SP dan lain sebagainya, berarti takutnya masih takut mendapatkan ancaman. Seorang istri, ibu, bapak, kalau misalnya takutnya sama suami, karena takut tidak disayang suami, itu luar biasa. Tapi kalau takutnya takut dimarahin suami, masih sedikit di bawah derajat takut ketika tidak mendapatkan sayang dari suami. Ada yang sudah jadi ibu-ibu di sini? Kira-kira nih adik-adik, lebih nggak enak dimarahin sama orang tua atau tidak disayang orang tua? Tidak disayang. Yang laki-lakinya lebih nggak enak dimarahin orang tua atau nggak ditegur-tegur sama orang tua? Nggak ditegur-tegur sama orang tua. Makanya kata Allah dalam hadis qudsi, Allah mengatakan, sabaqat rahmati ghadabi. Kasih sayangku itu lebih luas dan lebih dahulu aku berikan dibanding marahku. Marahnya Allah itu masih sedikit dibanding kasih sayangnya Allah. Marahnya manusia itu sesaat. Marahnya orang tua kita itu sesaat. Tapi kasih sayang orang tua kita, insya Allah selamanya. Maka takut tidak mendapatkan kasih sayang orang tua lebih sakit. Kalau kita nggak dapat kasih sayang orang tua, dibanding dimarahin orang tua. Justru karena ketika orang tua marah, itulah tanda kasih sayang mereka kepada kita. Dan ketika kita punya takwa, takut kepada Allah, naikkan derajat takwa kita dengan kita takut tidak mendapatkan kasih sayang Allah. Tidak hanya takut mendapatkan azabnya Allah. Kalau itu, kalau kata orang zaman sekarang, itu mainstream. Ya kan? Itu mainstream. Takut sama azab Allah itu mainstream. Memang harusnya takut sama azab Allah. Tapi yang lebih mulia adalah ketika kita takut tidak mendapatkan rahmat dan kasih sayangnya Allah subhanahu wa ta'ala. Rasulullah SAW mengatakan, at-taqwa hahuna. At-taqwa hahuna. At-taqwa hahuna. Takwa itu adanya di sini, kata Rasulullah. Beliau menunjukkannya ke arah dadanya sebanyak 3 kali. Tapi kita lihat zaman sekarang. Yang di sini apa? Sakit. Betul? Betul nggak? Itu yang tadi saya bilang. Sedikit demi sedikit ditusuk peniti itu ke dalam uang 100.000. Yang tadinya kata Rasulullah ya di sini itu adalah takwa, dirubah menjadi sakit. Dan kita tidak sadar. Kita ikut-ikutan. Menganggap itu tadinya benar menjadi salah, yang tadinya salah menjadi benar. Walaupun kita anggap sebenarnya seolah-olah sepele. Tapi sesungguhnya Rasulullah tidak pernah sepele ketika menunjukkan sesuatu. Rasulullah ingin mengatakan takwa itu di sini benar-benar ada di sini. Takwa itu hanya ini yang mengendalikan. Kalau ininya mati, seperti mayat yang sedang berjalan. Tidak ada ruh, tidak ada gairah keislamannya. Kalau kita mau menjadi muslim yang punya gairah keislaman tinggi, hidupkan dulu ini. Hidupkan dulu hatinya. Siap menghidupkan hati-hati kita? Siap? Insya Allah. Nah, adik-adikku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa harus takwa adanya di sini? Kenapa takwa itu tidak boleh terbatas sampai di lisan saja? Kenapa? Niat? Ya. Ada lagi yang tahu? Kenapa takwa itu Rasulullah sampai menunjukkannya di dalam dada? Kalau saya boleh berkisah, dalam salah satu cerita, ada seorang ustadz, seorang kiai, dia punya banyak murid. Kemudian dalam salah satu pembahasannya ingin membahas tentang zikir kepada Allah. Tema pada hari itu adalah tentang zikir.
Dan ustadz ini terbiasa ketika membawakan setiap materi, dia tidak ingin materi ini sampai kepada murid-muridnya, hanya masuk telinga kanan, keluar telinga. Bagaimana ilmu yang saya tanamkan dan saya sampaikan ini, kata beliau, harus sampai ke dalam setiap hati jamaah saya. Beliau berpikir keras, bagaimana cara menanamkan nilai-nilai zikir ini sampai ke dalam hati, tidak hanya di lisan saja. Kemudian sampailah beliau kepada kesimpulan. Semua jamaah dikumpulkan. Beliau buka dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah pada kesempatan hari ini saya ingin melakukan sayembara. Siapakah di antara kalian para jamaahku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala yang bisa memberikan aku burung beo? InsyaAllah akan aku berikan hadiah. Semua jamaah berlomba-lomba ingin memberikan yang terbaik untuk sang guru. Satu persatu datang ke rumah sang kiai membawa burung beo yang dia dapatkan. Sampai pada satu burung beo yang sangat dicintai dan sangat membuat sang kiai tertarik. Oke, aku ngambil burung beo yang ini, kata beliau. Dibawanya ke rumah, setiap ke majelis beliau bawa, ke majelis zikir beliau bawa, ke majelis istighfar beliau bawa, ke majelis tasbih, tahmid, tahlil beliau bawa. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Burung beonya bisa istighfar. Dibawa ke majelis tasbih. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Burung beonya juga bisa. Semua zikir yang dia dengarkan di setiap majelis sang ustadz, burung beonya pun bisa. Karena sang ustadz membawa burungnya kemana-mana. Kemudian suatu pagi beliau datang ke majelisnya, beliau dalam keadaan menangis terisak. Membuat seluruh jamaah dan muridnya kaget dan terheran-heran. Ada satu orang yang memberanikan diri untuk bertanya, Ustadz, apa Ustadz yang membuat engkau menangis? Ada gerangan apa? Kemudian apa jawab sang Ustadz? Burung beo yang kalian kasih tadi malam mati. Dijawab lagi sama sang murid. Ustadz, izinkan saya bertanya. Silakan. Kenapa Ustadz menangis disebabkan hanya karena burung beo? Padahal menurut Ustadz pernah mengajarkan kepada kami bahwasanya air mata yang bisa memadamkan api neraka dan menghindarkan kita dari siksa api neraka hanya air mata taubat. Bukankah air mata istighfar yang bisa menyelamatkan kita dari api neraka? Kenapa Ustadz menangis hanya karena burung beo? Sambil menghela nafas, mengatur irama nafasnya, beliau bersiap untuk menjawab. Wahai murid-muridku, aku menangis betul-betul karena istighfar dan taubatku kepada Allah. Hanya saja burung beo menjadi pengantar tangisanku. Ada apa Ustaz? Tadi malam aku melihat betul bagaimana proses kematian burung beo itu. Burung beo yang kalian kasih kepadaku tadi malam diterkam kucing. Dan aku melihat betul bagaimana ketika sedang diterkam, ketika sedang digigit lehernya, burung beoku cuma bisa menangis, cuma bisa merintih kesakitan, cuma bisa berteriak, cuma bisa meminta tolong. Padahal setiap hari aku ajak burung beo itu ke setiap majelis yang aku punya. Setiap hari dia sudah terbiasa mendengar lantunan zikir dan dia pun bisa berzikir. Dia sudah terbiasa mengucapkan la ilaha illallah. Dia terbiasa mengucapkan istighfar. Dia terbiasa mengucapkan tasbih, tahmid, tahlil.
Tapi kenapa menjelang kematiannya ketika diterkam kucing, dia tidak bisa mengeluarkan kata-kata zikir itu semuanya. Hanya rintihan, kesakitan, dan ringisan saja yang keluar dari lisannya. Dan aku berpikir, jangan-jangan aku masuk seperti burung beo itu. Jangan-jangan zikir yang aku ajarkan kepada kalian selama ini hanya sebatas pada lisanku saja. Aku bertaubat kepada Allah. Jangan-jangan keimanan dan ketakwaanku juga hanya di lisan saja. Kalau ini yang terjadi, dan aku khawatirkan kepada kalian seluruh jamaahku, tidak bedanya kita dengan beo. Kalau takwa, iman, Islam kita, zikir kita hanya sampai di lisan, tidak sampai di hati. Dan aku takut Allah menjadikan kita seperti burung itu. Aku takut, kata sang kiai. Itu kenapa Rasulullah SAW menekankan at-taqwa hahuna. Takwa itu harus sampai ke dalam hati, karena dengan hati yang bersih dia akan bisa menggerakkan seluruh tubuh kita atas dasar ridha dan mengharapkan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Adik-adikku dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, al-khaufu minal jalil. Takwa itu takut kepada Allah. Dalam segala kondisi, keramaian, dalam kesendirian, dalam canda, dalam tawa, dalam kesedihan, dalam keterpurukan, dalam kebahagiaan, semua kondisi Allah tanamkan dalam hati kita. Bukan hanya ketika mau ujian, UAS, UAN, kita dekat dengan Allah, salat duhanya rajin, kemudian sedekahnya rajin, berbakti sama orang tuanya rajin, bukan. Tetapi sesungguhnya Allah tidak membutuhkan kita di saat kita dalam kesulitan saja. Karena kata Allah, barang siapa yang mengingatku di saat senggahnya, akan aku ingat dia di saat waktu sempitnya. Siapa yang mengingatku di saat ia kaya, aku akan mengingatnya ketika dia sedang miskinnya. Siapa yang mengingatku di saat dia sakit, siapa yang mengingatku di saat dia sehat, aku akan mengingatnya ketika dia sakit. Jadi subhanallah. Ternyata Allah itu lebih membutuhkan kita. Allah itu lebih mengharapkan kita dekat dengan Allah dan ingat sama Allah ketika kita senggang, ketika kita kaya, ketika kita sehat, ketika kita bahagia. Bukan di saat kita sulit, itu sudah biasa. Memang demikian adanya manusia. Dalam Al-Quran seringkali ayat-ayat yang mengutip tentang kisah orang-orang yang menuju kepada Allah di saat mereka sulit. Namun ketika mereka sudah lapang, sudah bahagia, sudah makmur, mereka semua lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah min dzalik. Adik-adikku dimuliakan Allah. Yang kedua, takwa kita kepada Allah berarti al-amal bitanzil. Mengamalkan Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah. Mulai dari yang kecil-kecil yang kita bisa. Kalau kita belum bisa mengamalkan Al-Quran, coba dulu untuk misalnya membaca terjemahnya. Kalau belum bisa membaca terjemahnya, coba misalnya memahami maknanya. Kalau belum siap memahami maknanya, coba minimal menghafal ayat-ayat yang pendeknya. Kalau belum bisa menghafal ayat-ayatnya, coba baca rutin setiap hari minimal misalnya 1 halaman saja. Salah seorang sahabat bertemu dengan Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, katanya, berapa lama aku harus menghafalkan Al-Quran? Atau berapa lama saya harus membaca Al-Quran? Kemudian Rasulullah menjawab, Iqra'hu fi syahr. 1 bulan sekali kamu harus sudah bisa hatam. Usahakan. Kemudian sahabat ini mengatakan, ya Rasul, aku bisa lebih daripada itu. Kemudian Rasulullah jawab, bacalah Iqra'hu fi 'ashr. Bacalah 10 hari sekali dan hatamkan 10 hari sekali. Kemudian kata sahabat itu, ya Rasulullah, aku bisa sanggup lebih daripada itu. Kata Rasulullah, Iqra'hu fi 7 wa la tazid 'ala dzalik. Khatamkan Al-Quran 7 hari sekali dan jangan berlebihan daripada itu. Kenapa Rasulullah berpesan demikian? Supaya kita tidak lupa juga dengan dunia kita, dengan tugas kita, dengan PR kita, dengan UAS kita, dengan UAN kita.
dengan bimbel kita, dengan ekskul kita, dengan berbakti sama masyarakat kita, dengan organisasi kita, dan lain sebagainya. Karena sesungguhnya orang yang dalam 1 bulannya sama sekali tidak menyentuh Al-Quran dikategorikan termasuk orang yang meninggalkan Al-Quran, orang yang hijrah terhadap Al-Quran. Coba kalau kita lihat surat Al-Furqan ayat 30 misalnya. Wa qala ar-rasul ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Ketika Rasulullah SAW mengadu sama Allah, ya Allah, ya Rabb, inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Kaumku itu telah menjadikan Al-Quran sebagai sesuatu yang mereka tinggalkan, yang mereka gunakan hanya untuk ketika misalnya lamaran, yang mereka gunakan hanya untuk mereka jadikan sebagai mahar, yang mereka jadikan sebagai rutinitas pekanan misalnya. Atau mungkin sama sekali mereka tidak memegang Al-Quran, na'udzubillahi min dzalik, walaupun 1 tahun hanya sekali. Padahal dengan Al-Quran ini ada segala-galanya. Banyak sekali ilmuwan barat yang masuk Islam justru karena Al-Quran. Adanya teori Big Bang. Langit dan bumi tadinya menyatu kemudian pecah. Alam taro anna as-samawati wal arda kanata ratqa fafataqnahuma wa ja'alna minal ma'i kulli syai'in hayy. Apakah kalian tidak memperhatikan, mengkaji, menganalisa bahwasanya dulu langit dan bumi ini satu titik. Kemudian kami pecahkan dia dan kami jadikan segala sesuatu itu bersumber dari air. Timbul teori Big Bang. Banyak orang masuk Islam dengan teori ini. Bagaimana dengan awan cumulonimbus kemarin pun demikian adanya di Al-Quran disebutkan. Wa nazzalna minas samai min jibal wa nazzalna minas samai min jibalin min ma'in. Kami telah menurunkan dari langit atau dari gunung yang ada di langit berupa air. Pertanyaan kita sederhana, gunung itu adanya di mana? Darat. Tapi di dalam Al-Quran disebutkan kami menurunkan Al-Quran, menurunkan air yang bersumber dari gunung yang ada di langit. Ternyata subhanallah, awan cumulonimbus itu besarnya seperti gunung di daratan. Al-Quran sudah menceritakan itu. Banyak hal. Al-Quran menjadikan kehidupan kita tertata dengan baik, dengan teratur. Sehingga sangat tidak layak kalau kita menjadikan Al-Quran ini sesuatu yang kita tinggalkan. Padahal sumber hidayah kita, sumber ilmu pengetahuan itu adanya di dalam Al-Quran. Salah seorang ulama yang bernama Ibnu Qayyim al-Jauzi mengatakan seseorang dianggap meninggalkan Al-Quran kalau sudah tidak mau melakukan 5 hal. Sudah tidak mau mendengarkan lagi dan membacanya, sudah tidak mau lagi mengamalkannya, sudah tidak mau lagi mentadabburi dan memahami makna ayat itu, sudah tidak mau lagi menjadikan Al-Quran sebagai hakim dan hukum dalam kehidupannya, dan yang terakhir sudah tidak mau lagi menjadikan Al-Quran sebagai obat dalam setiap penyakit hati dan jiwanya. Sekarang kita berkaca pada diri kita sendiri masing-masing. Apakah aku masuk ke dalam kategori itu? Apakah aku tidak mau mendengarkan Al-Quran lagi? Apakah aku tidak mau membaca Al-Quran lagi? Apakah aku tidak mau memahami Al-Quran lagi? Menjadikannya hukum dan hakim lagi? Dan tidak mau berobat dengan Al-Quran lagi? Apakah ada di antara kita masuk dalam kategori itu? Mari kita sama-sama mengevaluasi diri masing-masing. Kalau ada, segeralah kembali kepada Al-Quranul Karim ini, yang dengannya insya Allah menjadi kebahagiaan kita dunia dan akhirat. Adik-adikku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian orang yang bertakwa, yang ketiga selalu sabar terhadap setiap yang Allah berikan kepadanya walaupun sedikit.
Yang keempat, selalu bersyukur terhadap apa yang Allah berikan kepadanya dengan jumlah besar. Sabar dan syukur menjadi dua kepak sayap dalam setiap kehidupan kita. Ketika patah satu sayap kita, niscaya kita tidak akan bisa terbang. Betul? Kenapa kita harus sabar? Karena sesungguhnya dengan kesabaranlah Allah menjamin innama yuwaffas sabiruna ajruhum bighairi hisab. Hanya orang-orang yang sabar yang akan aku berikan ganjaran pahala yang tidak pernah aku hitung-hitung. Aku tidak akan pernah perhitungan terhadap mereka yang sabar dalam memberikan pahala. Subhanallah. Bentuk cintanya Allah yang luar biasa dalam bagi mereka yang sabar. Ketika kita bisa melihat cobaan-cobaan para anbiya, cobaan dan ujian para nabi sebelum Rasulullah dan para sahabat bahkan sekalipun, ujung dari kesabaran itu adalah luar biasa indah. Ketika Nabi Ayub sakit bertahun-tahun dalam kurun waktu yang sangat lama, istrinya pertama sabar menemani. Beranjak tahun kemudian, sampai pada titik istrinya sudah tidak sabar lagi, meninggalkan beliau. Beliau berserah diri kepada Allah, sampai Allah berikan jalan kesembuhan bagi beliau. Nabi Nuh, dakwah bertahun-tahun, beratus-ratus tahun, hanya dapat umat yang jumlahnya tidak lebih daripada 100. Bentuk kesabaran beliau akhirnya apa? Beliau selamatkan beliau. Allah selamatkan beliau bersama dengan kaumnya yang beriman kepadanya. Nabi Ibrahim juga demikian. Rasulullah SAW, para sahabat beliau yang begitu sabar menghadapi cobaan dan ujian yang luar biasa. Kalau kita lihat sejarah sahabat Rasulullah SAW itu, di antara mereka ada yang disiksa dengan siksaan yang kita tidak bisa bayangkan bagaimana sakitnya. Di antara mereka ada yang, mohon maaf, ditusuk kemaluannya. Ada yang pernah membayangkan? Dan beliau seorang wanita syahidah pertama yang bernama Sumayyah. Ada yang bernama Sumayyah? Di antara mereka ada yang digergaji dari ujung kepala sampai ujung kakinya, dibagi dua tubuhnya. Ada yang pernah membayangkan? Di antara mereka ada yang disetrika punggungnya. Kalau mau mencoba nggak usah punggung, telapak tangan saja 2 detik aja di atas setrika yang masih panas. Gimana kira-kira? Di antara mereka ada yang digantung dengan kondisi kaki di atas, kepala di bawah. Di antara mereka ada yang ditiban perutnya dengan batu yang sangat-sangat besar. Dan mereka tidak mengatakan sakitnya tuh di sini. Betul nggak? Tapi takwanya itu di sini. Itu karena apa? Karena mereka bertakwa. Orang yang bertakwa tidak akan pernah mengeluh dengan kehidupannya. Dia selalu bisa mengedepankan sabar sebagai panglima dalam kehidupannya. Sampai pada titik mereka sudah tidak sanggup lagi. Mata nasrullah, ya Allah kapan datang pertolonganmu? Mereka menjawab, atau Allah menjawab, ala inna nasrallahi qarib. Ketahuilah bahwasanya pertolongan Allah itu sangat dekat bagi kalian yang bersabar. Jadi, subhanallah, kalau sudah pada titik tertentu kita tidak sanggup lagi, bertanya sama Allah, ya Allah hamba tidak sanggup. Kapan pertolonganmu akan datang? Boleh kita minta sama Allah demikian. Lebih baik mengeluh sama Allah dibanding mengeluh sama lawan jenis yang bukan muhrim, betul? Betul? Mengeluh sama Allah nggak butuh pulsa, nggak butuh Android, waktunya bebas kapanpun Allah mendengar. Nggak perlu sembunyi-sembunyi di kamar, lampu dimatikan, kemudian pintu dikunci, nggak perlu. Nggak perlu dengerin headset supaya ketika orang tua manggil kita pura-pura nggak dengar, nggak perlu. Sama Allah tinggal minta.
Kapanpun kita minta Allah pasti mendengar. Dimanapun kita minta pasti Allah mendengar. Gratis. Nggak perlu pakai paket TM. Nggak perlu pakai paket yang sekian gigabyte untuk 1 tahun. Nggak perlu. Ya, pengalaman semua. Setahun 3 giga. Subhanallah. Allah Maha mendengar kita. Innahu sami'un qaribun mujibud da'wat. Allah Maha mendengar, dekat dan Maha mengabulkan doa-doa yang setiap dipanjatkan kepadanya. Tapi jangan juga kita menjadi muslim yang cengeng. Belum apa-apa udah ngeluh sama Allah. Kenapa? Allah menciptakan kita akal untuk berpikir mencari solusi. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah nasib satu kaum kecuali mereka sendiri yang merubah nasibnya. Dengan apa? Allah membekali akal untuk berpikir. Ngeluh sama Allah, ya Allah, ranking saya kok ranking terakhir mulu. Ya Allah, kalau saya pelajaran matematikanya 6 terus, ya Allah. Ya Allah, kok saya pelajaran fisikanya 5 terus, ya Allah. Kata Allah, saya sudah kasih kamu otak, silakan berpikir. Ujiannya tidak seberat mereka para sahabat zaman dahulu yang sudah tadi saya ceritakan. Kalau matematika 5, kalau fisikanya 6, biologinya 6, apa yang harus kita lakukan? Belajar. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Gunakan mata hati kita, gunakan basar kita untuk membaca. Adik-adikku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, bersyukur. Betapa banyak nikmat yang sudah Allah berikan. Dari mulai kita dilahirkan dalam kondisi yang subhanallah setiap kita memiliki mata yang sempurna, betul? Ada yang mohon maaf matanya cuma 1 di sini? Atau ada yang matanya tidak sempurna? Mohon maaf, tunanetra ada? Alhamdulillah. Semuanya Allah kasih dengan sempurna. Yang paling kecil, yang paling sering kita lupakan dan tidak kita sadari adalah contoh kecil saya berikan. Coba lihat hidung kita masing-masing. Menghadap kemana? Ke bawah. Pernahkah kita berpikir, ya Allah, kenapa Engkau tidak menciptakan hidung ini menghadap ke atas? Pernah? Pernahkah kita mensyukuri hidung ini yang menghadap ke bawah walaupun sekecil ini? Walaupun pesek, walaupun lubang hidungnya kecil. Pernah? Insya Allah jarang di antara kita yang mensyukuri ini. Betul nggak? Hal yang kecil dalam tubuh ini afala tatadzakkarun. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Dalam diri kalian sendiri banyak tanda-tanda kekuasaan Allah yang wajib kalian syukuri, kata Allah. Afala tubsirun, tidakkah kalian melihatnya? Tidakkah kalian menggunakan basirah kalian untuk melihat dengan mata hati itu? Apalagi kalau kita melihatnya dengan ilmu pengetahuan. Ya. Jumlah sel kita ada berapa banyak? Jumlah saraf kita ada berapa banyak? Tidak ada ilmu pengetahuan manapun yang bisa memperbaharui saraf yang sudah rusak. Semuanya sudah Allah kasih dari awal seperti ini. Hal-hal kecil yang senantiasa kita lupakan itu sebenarnya wajib kita syukur. Bahkan di dalam Al-Quran jelas Allah menegaskan bahwasannya perintah bersyukur itu diikuti atau mengikuti perintah mengingat Allah dan zikir kepada Allah. Fadhkuruni adzkurkum washkuruli wala takfurun. Zikirlah engkau kepada Allah, kepadaku kata Allah, ingatlah aku kata Allah, maka aku akan ingat kepada kalian. Dan jangan lupa setelah berzikir, bersyukurlah kepadaku, jangan kalian kufur. Ini tandanya apa? Adik-adikku yang dimuliakan Allah. Tandanya adalah hanya orang-orang yang sering zikir kepada Allah, hanya orang-orang yang sering mengingat Allah lah yang bisa bersyukur kepada Allah. Berarti orang-orang yang tidak bisa bersyukur kepada Allah adalah mereka-mereka yang senantiasa lupa sama Allah. Kalau kita tidak bisa bersyukur, seringkali tidak mensyukuri nikmat Allah, berarti kita jarang zikir.
Berarti kita jarang zikir, jarang mengingat Allah. Coba saya tanya satu persatu, ada yang punya zikir rutin setiap hari? Ada? Hampir jarang mungkin. Kalau kita lihat Rasulullah yang sudah dijamin surga demikian subhanallahnya, beliau memiliki rutinitas zikir astagfirullahnya satu hari minimal 70 kali. Dalam riwayat lain Rasulullah memiliki rutinitas zikir astagfirullah setiap harinya 100 kali. Minimal kita memiliki zikir rutin dalam keseharian kita. Bisa istighfar, bisa tasbih, bisa tahlil, bisa tahmid. Ucapkan itu setiap pagi dan sore. Insya Allah Allah akan tambah mencintai kita. Adik-adikku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang kelima, orang bertakwa, mereka senantiasa mempersiapkan hari kematiannya. Di pelupuk mata mereka hanya perpisahan dengan dunia. Di pelupuk mata mereka hanya kematian yang ada. Di pelupuk mata mereka hanya bayangan malaikat Israel yang akan menjemput nyawanya. Sudah siap dijemput malaikat Israel? Kenapa belum? Belum ada bekal. Kalau sekarang misalnya ada orang tua kalian jemput ke sini, siap pulang? Siap. Kenapa siap pulang? Sudah ada bekalnya. Apa bekalnya? Kalau tiba-tiba orang tua datang menjemput, saya siap pulang. Tapi kalau malaikat Israel tiba-tiba menjemput, siap pulang? Ntar aja, siap nggak siap pasti akan datang. Pasti akan datang. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Ketika sudah datang ajalnya, tidak ada satupun di antara mereka yang mampu meminta supaya diundur-undur ataupun dipercepat. Kalau kita lihat para terpidana hukuman mati yang akan dieksekusi ataupun yang sudah dieksekusi, di dalam bayangan mereka apa? Saya akan mati. Kita lihat mereka-mereka seperti itu. Apakah ada di antara mereka yang masih terpikir mau jalan-jalan ke mall? Enggak. Apakah di antara mereka masih ada yang terpikir untuk maksiat? Apakah di antara mereka masih ada yang berpikir untuk curang? Enggak. Karena apa? Di dalam bayangannya hanya saya akan mati. Kafa bil mauti wa'idha atau kafa bil mauti mau'idha. Cukup dengan mengingat mati itu akan menjadi nasihat untuk diri kita. Orang yang senantiasa berpikir bahwasannya kehidupan ini sementara dan bisa jadi 1 detik kemudian, 1 menit kemudian, kemudian 1 jam kemudian, 1 hari kemudian, terus bayangannya adalah kematian. Insya Allah setiap amal perbuatannya yang diberikan, yang dilakukan adalah amal perbuatan yang terbaik. Kualitasnya kualitas yang paling bagus. Kalau ujian, dia akan menjadikan ujian UASnya ini yang terbaik. Kalau uannya menjadi nilai yang paling baik. Salat yang menjadi salat yang paling khusyuk. Sedekahnya yang paling banyak dan paling ikhlas. Hormat sama orang tua dengan hormat yang paling luar biasa mesranya. Belajar yang paling serius. Bimbel ekskul yang paling serius. Sama guru tidak berani lagi membantah, tidak berani lagi melawan, tidak berani lagi membangkang. Karena keridhaan dan keberkahan ilmu itu ada pada guru kita. Kalau kita susah menerima ilmu, jangan-jangan keberkahan dari guru itu tidak mau diberikan kepada kita. Bukan karena gurunya yang salah. Bisa jadi niat kita belajarnya salah. Bisa jadi hubungan hati kita dengan sang guru bermasalah. Bisa jadi kita sering membangkang kepada sang guru, membicarakan keburukan sang guru, kemudian juga yang lain sebagainya. Orang yang di matanya, di pelupuk matanya ada senantiasa bayangan kematian, tidak mungkin melakukan itu semua. Karena dia sudah siap dengan perbekalan yang ada, dia akan pulang ke kampung halamannya yang hakiki, yaitu kampung akhirat nanti. Adik-adikku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Cukup ya?
Insya Allah, kalau kita mampu menjalankan kehidupan ini dengan ketakwaan, dengan dasar-dasar dan fondasi ketakwaan ini kepada Allah, insya Allah kehidupan kita akan selamat. Insya Allah kehidupan kita akan bahagia. Insya Allah kehidupan kita akan senantiasa diridhai dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kehidupan kita menjadi kehidupan yang berkah. Keluarga kita menjadi keluarga yang harmonis. Masyarakat kita menjadi masyarakat yang ideal, yang baldah tayyibah wa rabbun ghafur. Kemudian juga Allah senantiasa ridha. Rasulullah memberikan syafaatnya kepada kita semua. Amin. Ya Rabbal Alamin. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.